Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran Informatika 9, yang dimana hari ini kita akan membahas formula dasar dari Microsoft Excel, mulai dari aritmatika dasar dan formula-formula standar atau formula dasar dari Microsoft Excel. Itu ada sum, ada min, ada max, ada average, dan ada count. Baik, kita mulai dengan materi tersebut. Pertama, kita buka dulu Microsoft Office Excel. Setelah terbuka, kita pilih yang empty workbook. Nah, di sini adalah jendela dari Microsoft Excel yang akan kita gunakan. Oke, pertama kita akan membuat data dasarnya dulu. Di sini kita akan coba aritmatika dasar. Jadi di dalam Microsoft Excel itu bisa menggunakan rumus-rumus matematika dasar seperti min, plus, perkalian, ya, pembagian. Itu adalah fungsi-fungsi aritmatika dasar atau matematika dasar. Pertama, kita bikin datanya dulu. Jadi harus kita ada suatu data yang bisa kita hitung. Contoh bisa kita buat di sini. Ya, ini ada data 1, data 2. Ini kita akan coba menggunakan aritmatika dasar, yaitu penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian, ya. Nah, caranya adalah ada data di kolom B2 dan ada data di kolom C2. Untuk mengisi di sel yang hasil itu kita harus menggunakan rumus standarnya. Contoh di sini misalnya, nah, untuk penulisan rumus ya di Microsoft Excel dipastikan kita mengetik tanda sama dengan dulu di awal pengetikan. Contoh di sini kita akan menghitung penjumlahan. Di sini berarti kita ketik sama dengan B2. B2 adalah data yang ada di sel B2 ditambah menggunakan simbol tambah biasa C2 karena ada data di C2, ya. Lalu tekan enter, hasilnya 30, ya. Itu adalah pengurangan yang standar. Di sini kita menggunakan pengurangan sama aja, sama dengan B2 dikurang menggunakan tambah simbol min C2, di enter. Oh bukan, kita data ngambil di sini, ya. Berarti kita ngambil data di B3. Kita ulang, sama dengan B3 dikurang C3. Itu untuk pengurangan. Sekarang perkalian. Perkalian simbolnya di sini bukan memakai simbol X tapi menggunakan tanda bintang. Sama dengan B4
dikali C4. 25 kali 5 sama dengan 125, dan ini pembagian menggunakan simbol garis miring sama dengan B5 garis miring C5. Ya, seperti itu ya. Jadi di dalam Excel kenapa enggak 25 kali 5, atau di sini penjumlahan rumusnya 25 tambah 5, kenapa pakai B2 atau C2? Nah, itu digunakan adalah fungsi rumus ini B2 C2 ini fungsinya adalah untuk memanggil data yang ada di sel C2 atau di sel B2. Misalnya ada perubahan data, misalnya nggak taunya datanya di sini data 1 kita ganti menjadi 35, otomatis nanti hasilnya akan berubah. Kalau kita tidak menggunakan rumus seperti ini, misal kita rubah misalnya 25 tambah 5, enter, benar 30. Tapi begitu ada perubahan data di misalnya di data 1 tadi ada perubahan misalnya 35. Nah, di sini tidak berubah karena dia di sini adalah hasil baku, bukan seperti yang lain yang digunakan adalah untuk memanggil nilai selnya ya. Jadi apa ada perubahan nilai sel juga dia nanti hasilnya juga berubah ya, seperti itu. Ini adalah contoh dari aritmatika dasar di Microsoft Excel. Berikutnya kita akan coba menggunakan rumus sum ya. Ini kita rubah dulu. Rumus sum tadi yaitu ya, sum ini digunakan untuk menjumlah data. Jadi ada misalnya ada data di sini, misalnya kita coba di sini datanya adalah jumlah. Kita coba jumlah ke bawah, data angka-angka ini kita coba jumlahkan ke bawah. Nah, contoh di sini. Data yang akan kita jumlah adalah data 1 dari B2 sampai B5. Jadi rumusnya adalah sama dengan sum. Yang kita akan panggil datanya adalah dari B2 sampai B5. Berarti kita ketik sama dengan sum B2 buka kurung dulu ya, B2 titik 2 B5 tutup kurung, enter. Nah, ini adalah untuk jumlah ya, sama ini juga sama dengan sum buka kurung C2 titik 2 C5 tutup kurung, enter. Begitu juga yang ini sama dengan sum buka kurung D2 titik 2 D5 tutup kurung, enter. Nah, ini menggunakan rumus sum ya. Ini menggunakan rumus sum. Nah, sekarang setelah rumus sum itu ada namanya rumus min and max. Min ini untuk mencari nilai minimal, max ini mencari nilai maksimal ya. Coba di sini kita min, di sini max ya. Kita penulisan rumus sama menggunakan sama dengan min buka kurung B2
titik 2 B5, tutup kurung, enter. Nah, di sini mencari nilai minimal. Dari 4 nilai ini, nilai minimalnya adalah 25. 25 adalah nilai yang paling kecil di antara 4 data tersebut. Nah, sekarang kita cari sama ya, sama dengan min, buka kurung, C2 titik 2 C5, tutup kurung, enter. Dan ini sama juga, sama dengan min, buka kurung, D2 titik 2 D4 D5 sorry D5 tutup kurung, enter. Nilai max juga sama dengan max untuk mencari nilai maksimal, C2 sampai C5, tutup kurung, enter. Oh salah, ini data yang ini kita bukan C ya, datanya adalah B 2. Nah, nah, nilai maksimal adalah 35 nih, 35. Ini nilai maksimalnya sama dengan max, C2 sampai C5, tutup kurung, enter. Dan ini sama dengan max, D2 sampai D5, tutup kurung, enter ya. Nah, selanjutnya setelah nilai max itu ada nih rumus average namanya, rumus average ya. Average adalah digunakan untuk mencari nilai rata-rata ya, mencari nilai rata-rata dari data yang kita inginkan. Berarti sama dengan average, buka kurung, B2 titik 2 B5, tutup kurung, enter. Nah, ini average atau nilai rata-rata dari keempat nilai ini adalah 27,5. Sekarang sama dengan average, kita buka kurung, C2 titik 2 C5, tutup kurung, enter. Rata-ratanya 5 karena memang datanya sama semua. Sama dengan average, buka kurung, D2 sampai D5, tutup kurung, enter. Nah, rata-rata dari nilai ini adalah 47,5 ya. Dan yang rumus berikutnya adalah ada count ya. Count ini digunakan untuk menghitung jumlah data yang ada. Coba kita tes. Kita tes sama dengan count B2 titik 2 D5. Oh, B5, tutup kurung, count 4 ya, jumlah datanya 4. Dan kita yakinkan bahwa ini semua nanti juga hasilnya sama 4 ya. Count C2 titik 2 sampai C5, count D2 sampai D5, 4 ya, semua datanya 4 ya. Jadi count ini adalah untuk menghitung jumlah data yang ada pada atau yang ingin kita cari ya. Nah, ini adalah
rumus dasar dari sebuah Microsoft Office Excel ya, dimana kalian bisa menggunakannya untuk menghitung. Setelah ini akan ada soal yang dimana nanti soalnya atau jawabannya kalian buat dengan menggunakan Microsoft Excel, dan jawabannya kalian kumpulkan, diupload ke e-learning atau ke platform e-learning yang kita gunakan. Nah, ini adalah soal yang harus kalian kerjakan di pertemuan kali ini. Jadi kalian buat tabel seperti ini dengan nilai-nilai yang sudah Bapak isi. Nah, yang harus kalian kerjakan adalah di bagian yang hijau ini, di sebelah kanan dan yang di bawah ini ya, jumlah dari data ini ya, rata-rata dari data ini. Datanya adalah yang ini ya. Perhatikan kalian perhatikan penamaan kolomnya dan sel barisnya, sehingga di sini nanti akan berubah ya. Kuncinya adalah itu, dan rumusnya, perhatikan rumusnya untuk mencari jumlah nilai, apa nilai rata-rata itu apa ya. Nah, jangan lupa nanti kalian isi nama kalian di sini, kalian buat nama dan kelasnya, ketik aja biasa, nggak usah menggunakan rumus-rumus ya. Dan ini kalian kerjakan, dan filenya nanti begitu sudah selesai kalian klik simpan ya. Kalian pilih simpannya di mana, lalu kalian upload di e-learning. Bapak tunggu jawabannya atau tugasnya sampai minggu depannya, itu tanggal 28 ya, tanggal 28 ya, tanggal 27 malam sebelum tanggal 28, yaitu tanggal 27 Oktober ya. Oke, jangan lupa dikerjakan tugas ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.